Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kita tentang radio komunitas. Nah, radio komunitas itu sama halnya dengan menjaga dan menghidupi lilin kecil. Nah, apa maksudnya? Nah, pertama yaitu ada pointers diskusi, ya. Posisi radio komunitas, lintas Merapi dan konstelasi radio komunitas pada umumnya, perubahan kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan frekuensi atau siaran digital dan dampaknya bagi radio komunitas, ya. Yang selanjutnya, peluang perkembangan ICT bagi radio komunitas. Yang keempat, pilar utama keberadaan dan perkembangan radio komunitas. Yang kelima ada regenerasi di radio komunitas. Dan yang keenam, tantangan atau agenda radio komunitas. Yang terakhir itu ada buku, apa saja, ada format, ada isi, ada perspektif dalam hal-hal teknis lain. Nah, tadi pointers diskusi kita yang pertama, posisi radio komunitas. Nah, keberadaan radio komunitas itu sangat penting, ya. Merupakan dari pluralisme media, ya, partisipasi publik, ya. Kemudian ada lagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah, kemudian freedom, ya, of speech and freedom of expression, ya, kemudian mengajak masyarakat berbicara. Kemudian ada lagi posisi radio komunitas ini sebagai karakter radio komunitas. Nah, ada karakternya, ada karakter dari radio komunitas tersebut. Pertama yaitu adalah berbasis komunitas. Nah, kemudian ada lagi independen, ya, kemudian partisipatif. Oke. Ada lagi pembahasan yang selanjutnya tentang konstelasi radio komunitas. Nah, apa saja isi dari konstelasi radio komunitas ini? Yaitu yang pertama adalah aktivitas sukarela, ya, namanya saja komunitas, ya. Ada aktivitas sukarela yang didukung oleh komunitas. Kemudian bicara radio komunitas adalah berbicara tentang pribadi, ya, pribadi, manusia, kemudian warga masyarakat. Proses dua arah yang membuat mereka berdaya sehingga mampu mengidentifikasi masalah mereka dan menciptakan solusi. Nah, kemudian apalagi konstelasinya memungkinkan orang biasa, ya, untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk perubahan hidup mereka ke arah yang positif. Kemudian apalagi ada lagi yang namanya kolaborasi, yaitu untuk menyiarkan program yang fokus pada isu atau kepentingan lokal. Nah, selanjutnya konstelasi radio komunitas itu adalah sangat dinamis, otonom, ya, non komersial, dan sangat bergantung pada bagaimana komunitasnya mampu menjaga untuk tetap bisa survive. Nah, jadi seperti itu. Nah, media komunikasi itu merupakan akar rumput, ya, kan, untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan, ya, atau yang disebut juga dalam bahasa Inggrisnya knowledge, ya, based economies, ya, dan punya kekuatan atau politis, ya, untuk mewujudkan clean and good government. Nah, kemudian sebagai wacana, ya, juga sebagai wacana, ya, kemudian gerakan dan perjuangan meletakkan radio komunitas itu dalam posisi yang ada seperti sekarang, tidak bisa dipisahkan
dengan gerakan civil society dan demokratisasi ya yang berkembang menjelang dan pasca 1998. Nah, bagian dari upaya penguatan masyarakat sipil saat media mainstream ya tidak memberi ruang bagi anggota masyarakat atau komunitas untuk berekspresi atau beraspirasi. Nah, kemudian ada lagi pasca reformasi. Radio komunitas itu telah mendapatkan tempat dalam undang-undang penyiaran. Jadi di dalam undang-undang penyiaran, radio komunitas sudah tercantum. Oke, kemudian pasca reformasi lagi, radio komunitas ini muncul ya, bak jamur di musim hujan. Nah, istilahnya seperti itu. Namun banyak juga radio komunitas yang kemudian bubar dan gulung tikar. Jadi memang persaingannya itu yang namanya radio komunitas ya, komunitas itu sangat kuat sekali. Kemudian ada lagi keberadaan radio komunitas itu ditentukan oleh seberapa kuat komunitas ya dan penggiatnya bisa menjaga dan menghidupinya. Ya, teamworknya harus kuat itu intinya ya. Dengan karakternya yang sifatnya voluntar ya. Maka daya tahan dan passionnya, penggiatnya itu betul-betul menjadi faktor penentu. Jadi betul-betul kuat passionnya. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa Lintas Merapi tetap bisa eksis ya kan? Kenapa sih radio Lintas Merapi ini tetap bisa eksis? Radio Lintas Merapi sudah membuktikan eksistensinya ya. Kemudian ada lagi, dia juga dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian apa lagi? Mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian mampu menjadi ruang bermain, ya, tempat berkumpul, belajar, dan berinteraksi atau public space. Kemudian merupakan pusat kebudayaan atau pembelajaran bagi masyarakat. Kemudian ada lagi ya, kedekatan atau kaitannya dengan Merapi. Nah, kedekatan atau kaitannya dengan Merapi. Nah, kemudian ada lagi menjadikan masyarakat itu waspada ya saat Merapi mengancam. Makanya itu dia masih digunakan ya radio Lintas Merapi ini oleh komunitas ya. Menjadikan masyarakat waspada saat Merapi mengancam, bangkit setelah bencana, dan hidup nyaman saat Merapi dalam kondisi normal. Makanya itu mengingatkan masyarakat dengan yang namanya Merapi. Oke. Siaran digital dan radio komunitas. Nah, digitalisasi ya menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dan ketidakefisienan pada penyiaran analog. Nah, efisiensi dan optimalisasi atau kanal siaran dan infrastruktur penyiaran seperti menara pemancar, antena, dan saluran transmisi. Nah, jadi itu harus efisien dan optimalisasi. Kemudian gambar lebih bersih ya dan suara yang lebih jernih. Nah, itu siaran digital dan radio komunitasnya. Kemudian sistem penyiaran radio digital ya atau digital audio itu berjalan melalui multiplexing. Nah, setiap stasiun radio itu menempati yang namanya slot. Ada slot-slotnya ya di multiplex dengan bit rate ya yang sama ya atau berbeda sesuai kebutuhan tergantung komunitasnya seperti apa. Kemudian satu kanal bisa diisi dengan lebih dari 6 frekuensi sekaligus ya. Kemudian ada lagi konsekuensinya, peralatan yang sebelumnya atau selama ini digunakan tidak bisa digunakan lagi. Jadi cukup satu kali digunakan saja. Jadi tidak boleh berulang-ulang kali. Itu untuk konsekuensi ya. Kemudian kita masuk pada ICT ya. ICT dan radio komunitas. Apa yang harus diperlukan adalah kemampuan yang lebih dibandingkan platform siaran tradisional. Jadi kita harus memiliki kelebihan ya, kelebihan yang sangat luar biasa ya dalam hal teknologi ya. Apalagi ini sebuah komunitas, radio komunitas. Kemudian
Frekuensi radio terbatas. Frekuensi radio ini sangat terbatas, yaitu 2,5 km untuk komunitas. Jadi terbatas, hanya 2,5 km saja. Kemudian streaming. Streaming jangkauannya tak terbatas. Ini kalau untuk streamingnya untuk seluruh dunia ya. Baik itu lokal, regional, nasional maupun internasional. Ada lagi konvergensinya lebih efektif ya. Teksnya, gambar, suara, video itu konvergensinya lebih efektif. Kemudian jangkauannya juga lebih luas, resource-nya lebih banyak atau wawancara ya, skip-skipnya, oke. Kemudian penyiar bisa siaran dari mana saja. Ya, kemudian untuk ICT dan radio komunitas ini ya, materi dan internal, materi dari internal. Nah, atau bahan siarannya, terjemahannya dalam bahasa lokal, tergantung ini komunitas apa ya. Komunitas orang Kampar ya kan terjemahkannya dalam bahasa lokal. Ada lagi website ya atau etalasenya ya atau shortform-nya. Radio itu punya peluang untuk memasukkan agregasi berita lokal. Nah, kita bisa masukkan berita-berita yang terkait di daerah itu tersebut ya, komunitas radio itu tersebut ya, sifatnya kan lokal tadi, atau galeri foto atau blog atau jadwal dan lain-lain. Kemudian ada lagi peluang yang lebih luas untuk berinteraksi dengan pendengar. Jadi kita itu lebih nyaman lah ya kan, karena ini sifatnya lokal, pasti yang menghubungi ya orang yang memahami itu gitu ya, memahami tentang radio komunitas tersebut. Selanjutnya pilar ya, pilar keberlanjutan radio komunitas. Nah, menurut Girat ya 2007 dan Fairbairn ya 2009 ya, itu ada namanya community ownership dan kontrol. Nah, apa itu? Tentang kepemilikan dan kontrol komunitas. Jadi komunitas itu dikontrol, tidak dilepas saja. Jadi kalau dia dikontrol, otomatis akan berjalan dengan bagus. Kemudian ada lagi yang namanya community partisipan, yaitu partisipasi dalam sebuah komunitas. Kemudian ada lagi community service ya. Ada lagi not for profit business model, najak model ya kan, ada model bisnis di dalam sebuah profit ya. Kemudian ada lagi independence. Itu menurut Girat dan Fairbairn. Kemudian menurut Last and Urgoiti ya tahun 2012, apa saja pilar keberlanjutan radio komunitas itu? Ada namanya social sustainability ya, kemudian ada lagi institutional sustainability ya, kemudian ada lagi finansial. Berarti ada sosial, ada institusional ya, kemudian ada lagi finansial. Itu dia pilar keberlanjutan radio komunitas. Kemudian ada lagi materi yang topik-topik selanjutnya ya, poin-poin selanjutnya adalah kunci keberlanjutan radio komunitas. Bagaimana sih radio komunitas ini bisa berlanjut? Apa sih kuncinya? Nah, ini dia. Seperti yang diberikan clue-cluenya oleh Lust and Urgoiti ya. Pertama itu adalah sosial ya, social sustainability. Apa itu? Pertama, kepemilikan komunitas secara efektif. Ini komunitasnya milik siapa? Ya, harus jelas. Karena apa? Kalau jelas berarti tepat sasarannya. Kalau tidak jelas ya tidak tepat sasarannya. Kemudian adalah seluruh segmen ya atau kelompok komunitas atau komunitas di dalam komunitas. Jadi dalam komunitas-komunitas tadi di dalamnya adalah komunitas lagi ya, terwakili di dalam radio itu. Jadi ada komunitas Kampar sudah diwakili oleh radio ini, komunitas Batak sudah diwakili. Nah, jadi ada seluruh segmen atau kelompok, itu dia sosial. Kemudian ada lagi institusional. Apa saja? Meliputi legislasi, ya, keseluruhan strategi dan rencana aksi dan kebijakan internal, demokrasi internal, pelatihan dan partisipasi, ya, struktur yang demokratis,
kemudian manajemen teknologi yang layak, dan memiliki jaringan yang baik. Nah, itu institusional. Kemudian ada lagi finansialnya. Nah, finansial ini meliputi beragam aspek. Nah, dari membangun anggaran, namanya finansial ya, yang realistis ya, yang masuk akal ya kan, untuk mengidentifikasi peluang finansial di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Anggaran-anggarannya harus tepat. Kalau lokal berapa sih finansialnya, kalau nasional berapa, internasional berapa. Nah, itu kunci keberlanjutan radio komunitas. Jadi memang harus bagus planningnya. Apalagi untuk finansial ini ya, banyak ya. Pertama, media komunitas biasanya secara ekonomi pas-pasan. Kita ketahui ya kan, kita harus tahu ini sebenarnya pemiliknya siapa, bagaimana track recordnya kan gitu ya. Kita harus mencari biografinya ya kan, kemudian bagaimana dia di bidang radio, atau hanya sebagai finance-nya saja, tidak bergelut di bidang itu langsung. Ada yang seperti itu, tergantung. Kemudian ada lagi media komunitas itu sebagai social enterprise atau perusahaan sosial yang tadi saya katakan. Tapi kalau untuk media komunitas biasanya secara ekonomi memang pas-pasan. Yang kedua, media komunitas sebagai social enterprise ya, ada perusahaan pribadi. Nah, kemudian seperti halnya perusahaan, radio komunitas harus bisa mendapatkan uang. Nah, jadi masuknya iklan ya kan, promosi ya, melalui aktivitas-aktivitas yang bisa menghasilkan pemasukan seperti saya bilang tadi kan. Kemudian ada lagi dukungan internal, ada donasi, ada skema keanggotaan, tetap itu harus ada struktur ya. Kemudian pemasukan dari pengumuman atau berita, kartu lagu, kemudian ada lagi pemasukan dari layanan atau jasa. Kemudian ada lagi ya, dukungan dari sumber lain. Nah, ini untuk finansialnya radio komunitas. Dukungan dari sumber lain seperti pemerintah, tetap kita minta dukungan dari pemerintah ya, atau NGO menawarkan platform kita ya untuk komunikasi sosial dan keterlibatan di dalam publik. Kita boleh nggak nanti nih masuk ke dalam pemberitaan ini. Nah, jadi kita harus ada yang namanya dukungan ya dari sumber lain seperti pemerintah. Kemudian kemampuan mengontrol biaya. Jadi biayanya itu harus betul-betul dijaga ya, betul-betul diolah dengan bagus antara pemasukan dan pengeluaran, jangan sampai tutup gitu kan. Nah, kemudian manajemen radio komunitas. Nah, pertanyaannya, radio ini untuk apa sih? Ya kan? Nah, yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan ya, butuh manajemen. Jadi untuk mencapai tujuan ya, radio ini harus membutuhkan yang namanya manajemen. Memanage, siapa yang memanage ya, itu sangat penting. Yaitu ada yang namanya struktur organisasi tadi. Kemudian ada lagi hubungan dan spoke model versus atau vertikal ya, piramid atau top down manajemen ya. Ada direkturnya, kemudian staf-stafnya. Nah, itu sangat dibutuhkan dalam sebuah yang namanya manajemen. Kemudian proses manajemen. Nah, setelah dibuat manajemen, ada prosesnya lagi. Ada assess ya, ada priorities, ada formula, ada delegate ya, ada communicate-nya ya, ada monitor, ada evaluate. Itu dia. Kemudian kesalahan fatal. Nah, jadi setelah kita membuat yang namanya manajemen, kemudian kita sudah membuat prosesnya, ada kesalahan fatal. Kesalahan fatal ini ya, diantaranya ada weak leadership ya, kemudian a blind culture ya, ada poor communication, ada konflik ya, ada excessive bureaucracy. Nah, itu dia. Dampaknya apa? Merusak etos kerja dan reputasi.
reputasi. Jadi sangat berbahaya ini kalau kita salah-salah patah ya, kurangnya komunikasi kita, banyaknya konflik di dalam ya kan, kepemimpinan yang kurang cakap gitu ya kan. Nah, itu akan merusak etos kerja dan reputasi. Nah, apalagi di dalam manajemen radio komunitas, isi-isinya ada managing people. Nah, ada managing people ya, ada lagi program, planning, dan production. Nah, itu dia. Kemudian ada lagi yang namanya leadership. Di dalam leadership itu ada namanya leading team dan creativity. Kemudian ada lagi regular meeting. Nah, di dalam regular meeting ini ada yang namanya diskusi. Jadi kan ada yang namanya diskusi harian, mingguan, dan bulanan. Nah, itu regular meeting. Kemudian ada lagi planning. Isi di dalam planning itu ya ada yang inti-intinya spesifik apa pembahasan yang mau dibahas. Kita ke depannya seperti apa, apalagi ini radio komunitas ya kan. Nah, ada lagi measurable. Nah, banyak ya. Ada time juga, waktu-waktunya kapan. Kemudian untuk memanage radio komunitas ini kita membutuhkan pelatihan yang namanya jangka pendek. Nah, apa saja isinya? Dalam pelatihan jangka pendek ini ada yang namanya keterampilan teknis, ya, keterampilan teknis dan pemeliharaan alat. Nih, nanti alat-alat siapa yang akan menjaga, ya kan? Jika ada kerusakan, siapa yang akan memperbaiki? Nah, jadi diberikan yang namanya keterampilan teknis dan cara memelihara alat. Kemudian pelatihan komputer tingkat lanjut. Nah, jadi belajar komputer itu tidak stagnan ya, karena dia akan upgrade terus. Jadi seperti itu. Kemudian adalah pengembangan program. Nah, jangan sampai kita ketertinggalan oleh radio komunitas lainnya. Jadi kita harus mengembangkan lagi, mengupgrade lagi program-program yang harus kita siarkan untuk masyarakat. Kemudian adalah perencanaan yang sangat strategis ya. Kemudian ada lagi pengembangan organisasi dan kebijakannya. Setelah dibuat ini planning ya, dijalankan, siapa yang melanggar ya harus diberikan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang dibuat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian regenerasi sumber daya manusianya. Bagaimana regenerasinya? Nah, pertama itu adalah rekrutmen, ya. Ada rekrutmen, ada kaderisasi, ya. Tujuannya apa? Menjaga agar mereka yang terlibat tetap nyaman dan kerasan, ya kan? Itu dia gunanya adanya rekrutmen dan kaderisasi. Kemudian ada lagi, mereka itu mendapatkan sesuatu tidak dalam bentuk uang saja, ya, tapi pengalaman, ya, jaringan dan kesempatan. Istilahnya itu banyak orang yang menginginkan posisi mereka gitu ya. Jadi jika kita sudah terlibat di dalam itu, ya kita harus betul-betul mencari pengalaman ya, jaringan dan kesempatan, itu tidak boleh disia-siakan. Kemudian sejauh mana mempromosikan voluntarisme ini, komitmen. Nah, jadi setiap pekerjaan itu harus ada yang namanya komitmen kepada komunitas ya, dan passion mereka terhadap dunia penyiaran. Nah, itu dia. Anda mau sukses harus punya komitmen. Anda ingin berhasil ya, Anda ingin bekerja di suatu perusahaan atau apapun ya kan, harus ada komitmen yang kuat. Kemudian keberadaan sukarelawan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan radio komunitas. Nah, siapa sih yang ikut andil ya kan? Keberadaan sukarelawan itu maksudnya. Kemudian ada lagi mendonasikan waktu ya dan tenaga tanpa bayaran. Jam 10 malam kita rapat ya. Nah, jadi rasanya capek gitu ya. Tapi di dalam sebuah radio komunitas itu waktu dan tenaga ya harus siap didonasikan, bahasanya seperti itu gitu ya, tanpa harus ada bayaran ya. Karena untuk mengembangkan suatu usaha ya, atau mengembangkan apalagi yang namanya radio, itu memang kita mengeluarkan atau
tanpa bayaran ya, waktu, pikiran, tenaga semuanya. Nah, lebih memperhitungkan keuntungan untuk sosial ya, dan mendapatkan reward dari kontribusi mereka. Itu dari generasinya. Nah, kemudian apalagi orang akan lebih tertarik untuk terlibat dalam produksi program ya dan tugas-tugas lain jika mereka percaya terhadap radio ya, dan merasa bahwa investasi mereka dalam bentuk waktu dan tenaga akan mendapat pendapatan imbalan dalam bentuk pengakuan dan penghargaan dari masyarakat. Nah, mereka akan merasa bangga dengan adanya dapat pengakuan saja ya, dan penghargaan itu sudah sangat luar biasa. Nah, begitulah. Kemudian menjadikan posisi penyiar. Nah, menjadikan posisi penyiar, yaitu di dalamnya ada pengelola radio ya, bergengsi, maksudnya aktualisasi diri kita. Oke, radio harus menarik. Nah, meskipun ini radio komunitas, kita harus membuat radio ini semenarik mungkin, yaitu menjadikan radio ini bergengsi, ya kan, siap untuk bersaing dengan radio komunitas lainnya, ya, branding yang kuat atau on airnya maupun aktivitas off airnya. Jadi harus punya branding yang kuat juga. Kemudian mendapatkan sesuatu dari radio. Apa yang kita dapatkan dari radio itu? Seperti yang tadi ya kita bahas. Nah, tantangan dan agenda ke depan. Tantangan dan agenda ke depan. Nah, perlu kerjasama. Untuk menghadapi tantangan dan agenda ini, ya, perlu kerjasama dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Baik itu masyarakat, ya, elemen masyarakat sipil seperti LSM, NGO, PT, universitas, dan pemerintah. Ini perlu kerjasama. Kemudian tantangan dan agendanya. Yang pertama itu ada pemahaman yang sama tentang penyiaran komunitas. Jadi harus satu pemikiran dulu. Kemudian partisipasi komunitas. Yang ketiga ada kebijakan secara internal di dalam sebuah komunitas, itu harus ada kebijakannya. Kemudian ada lagi pengembangan kapasitas, kemampuan ya. Yang kelima funding ya. Yang keenam itu kerjasama dengan pemangku kepentingan. Yang ketujuh ada hubungan dengan regulator. Nah, apa itu pemahaman yang sama tentang penyiaran komunitas? Nah, apakah pengelola radio komunitas telah memiliki konsensus, atau pemahaman yang sama tentang konsep penyiaran komunitas? Nah, jadi serta konsep partisipasi atau governance-nya, not for profit dalam konteks komunitas. Nah, jadi harus satu pemikiran tentang penyiaran itu apa sih sebenarnya. Nah, itu dia. Kemudian apa yang dimaksud dengan partisipasi komunitas? Nah, bagaimana pengelola radio komunitas itu melibatkan komunitasnya dalam pengelolaan radio. Nah, bukan hanya disuruh untuk nyir-nyir aja, tidak, tapi mereka harus dilibatkan dalam hal yang sangat penting sekali gitu ya, jika ada kejadian atau kendala di dalam komunitas itu sendiri. Kemudian diskusi dan pengambilan keputusan dalam hal penyusunan konten program, format ya, penjadwalan, siaran dan produksi program. Nah, itu harus didiskusikan dulu, tidak bisa menurut saya ini bagusnya seperti ini, programnya tidak. Sebelum on air ya maupun off air itu semuanya harus didiskusikan dulu. Nah, di dalam partisipasi komunitas ini ada yang namanya interaksi melalui telepon ya, baik SMS maupun komentar. Itu partisipasi komunitas. Kemudian partisipasi dalam penyusunan program. Nah, kita konsultasi dulu nih secara reguler terkait konten programnya seperti apa sih, formatnya, jadwalnya kapan ini. Nah, jadi itu ada lagi yang namanya partisipasi dalam penyusunan program. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya agar program ini lebih variatif, lebih bervariasi lagi, lebih banyak ya kepala yang berperan. Nah, kemudian selanjutnya adalah keberagaman aspirasi, minat, kebutuhan ya, pandangan warga perlu terefleksikan. Nah, dalam program radio.
Nah, kemudian mencari dan menemukan keunikan program. Nah, program kita ini yang unik apa sih? Nah, tidak boleh kita meniru radio-radio swasta atau radio-radio milik pemerintah atau RRI ya. Nah, itu dia. Kemudian ada lagi yang namanya kebijakan internal. Ya. Isi di dalam kebijakan internal ini yaitu bagaimana mengembangkan kebijakan editorial ya atau kode etik yang dapat melibatkan anggota komunitas dan menjaga independensi dan integritas radio. Nah, jadi kebijakan internal ini adalah kode etik yang harus kita patuhi. Nah, kemudian ada lagi bagaimana memperkuat sistem keuangan dan secara finansial itu lebih akuntabel ya dan transparan terhadap komunitasnya. Itu dia kebijakan internal. Kemudian ada lagi pengembangan kapasitas. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pelatihan-pelatihan yang apa yang perlu dilakukan untuk menjamin kebutuhan itu bisa terpenuhi ya. Kemudian bagaimana mengembangkan keterampilan dan teknik untuk melibatkan komunitas lebih jauh dalam penentuan program ya, produksi program dan pengelolaan radio. Oke. Kerjasama dengan pemangku kepentingan. Nah, apa-apa saja poinnya yaitu membangun solidaritas ya dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Kemudian menjaga independensi dari tekanan kekuatan politik dan bisnis ya. Dengan demikian menjaga integritas juga ya dan kepercayaan komunitas. Kemudian kerjasama yang kuat dengan kelompok masyarakat sipil. Ada lagi funding ya, panduan tentang layanan dan tarif. Nah, jadi di dalam sebuah radio komunitas itu ada panduannya, panduan tentang layanan ya dan tarifnya berapa gitu ya. Kemudian ada lagi eksplorasi cara-cara kreatif untuk menambah jumlah sumber pendanaan. Kemudian memperkuat pendekatan iklan dan pemasaran. Kemudian bagaimana mendatangkan pendanaan ya atau local authority funding. Nah, itu bagaimana cara mendatangkannya. Kemudian bagaimana radio ini mampu menjamin ya independensi terkait sponsor ya atau fundingnya. Hubungan dengan regulator ya. Bagaimana menjalin hubungan dengan regulator? Nah, kita tanda tanya. Bagaimana bernegosiasi dengan regulator? Ya. Bagaimana mengajak ya dan mengundang regulator untuk mau mengembangkan kapasitas dan keberlangsungan radio ini. Nah, itu harus diperhatikan. Radio komunitas ya itu bisa meyakinkan regulator bahwa industri penyiaran itu harus mendukung penyiaran komunitas sebagai upaya membangun kapasitas baik melalui kontribusi dalam ya bentuk pelatihan ya, pendampingan, pertukaran program, penggunaan peralatan transmisi atau dalam bentuk subsidi. Nah, evaluasi dampak radio. Isu utama terkait keberlanjutan radio komunitas ya, menjamin bahwa radio ini memiliki dampak ya seperti diharapkan ya. Terkait dengan seluruh bidang di radio komunitas. Apakah seluruh bagian dari komunitas itu terwakili? Ya. Apakah program relevan dan merespon kebutuhan pengembangan komunitas? Nah, itu dia terkait dengan seluruh bidang. Kemudian merefleksikan iklim ya atau suasana internal radio. Nah, apakah semuanya berfungsi seperti yang diharapkan? Itu evaluasi ya. Apakah radio secara finansial bisa dijamin? Nah, apakah struktur organisasi sudah baik ya dan menjamin ini semua? Nah, itu perhatikan. 3 tingkatan untuk evaluasi dampak radio. Nah, setelah tadi kita bertanya dan kita akan memberikan sedikit solusinya gitu ya. 3 tingkatan untuk evaluasi
dampak radio. Ada internal di radio. Nah, internal di radio itu seperti apa suasana yang ada ya, dan apa dampaknya bagi organisasi. Seperti apa keterwakilan komunitas dan apakah mereka memiliki semacam keterlibatan komunitas. Nah, itu harus diperhatikan juga ya. Kemudian produksi, ada program on air namanya ya. Ada activity lain atau aktivitas lain itu dikatakan dengan offline, off air ya. Dan peran pengelola radio dalam komunitas. Apakah semua berjalan on the track ya, sesuai dengan rencana strategis? Nah, itu perhatikan juga ya. Pertama kita di internal di radionya, komunitasnya seperti apa, sudah mewakili belum dari semuanya. Kemudian apalagi produksinya ya. Selanjutnya, apakah perubahan real pada komunitas itu bisa terjadi ya seperti yang diharapkan? Nah, bagaimana perubahan itu bisa dimungkinkan dan terjadi karena kehadiran radio? Nah, itu perlu juga. Nah, tentang buku. Oke, ada kelebihan. Melengkapi referensi tentang radio komunitas dan kiprah komunitas akar rumput ya di Indonesia masih relatif jarang. Kemudian kolaborasi antara akademisi dan praktisi, itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Karena desain sampulnya maksudnya ya, judulnya kurang menonjol atau kurang eye-catching namanya. Kemudian tulisan editor dan LPPM bisa di luar gambar merapi ya. Kemudian layoutnya masih kurang ya, well design-nya juga desainernya kurang gitu ya, kurang bagus ya kan. Mungkin bisa digunakan software desain atau Pagamaker namanya, PackMaker ya. Editing kurang kental ya, atau editingnya kurang ketat ya kan, banyak ditemui tipos-tipos ya kan. Ada informasi yang sama yang berulang atau muncul di beberapa tulisan. Editor perlu lebih cermat. Nah, itu dia kekurangannya. Oke, terima kasih. Salam radio. Demikian materi kita pada kali ini ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.